Assalamualaikum semuanya, semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini kita membahas teks sejarah dengan nilai-nilai penting yang tidak hanya berlaku di masa lalu, tetapi juga relevan untuk kita semua saat ini. Mari kita simak bersama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita memahami setiap nilai dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menjelajahi kekayaan makna yang tersembunyi di balik teks-teks sejarah. Peta konsep analisis nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai yang terdapat dalam teks sejarah diantaranya ada nilai moral, sosial, religi, budaya, dan nilai pendidikan. Nilai moral adalah prinsip-prinsip atau standar perilaku yang dianggap baik atau buruk dalam suatu masyarakat. Dalam konteks teks cerita sejarah, nilai moral merujuk pada ajaran atau pesan etika yang dapat dipetik dari peristiwa atau tokoh sejarah tertentu. Karakteristik nilai moral bersifat universal, berkaitan dengan hati nurani, memengaruhi tindakan, berubah seiring waktu. Memahami nilai moral dalam teks cerita sejarah membantu kita merefleksikan tindakan dan keputusan para tokoh sejarah, serta mengambil pelajaran untuk kehidupan kita saat ini. Ini juga memungkinkan kita untuk mengembangkan pemikiran kritis terhadap konsep baik dan buruk dalam konteks historis. Contoh nilai moral dalam teks cerita sejarah. Dalam perjuangan kemerdekaan India, Gandhi memimpin aksi damai seperti Salt March dan boikot produk Inggris, menunjukkan bahwa perubahan bisa dicapai dengan cara bermoral. Ia juga berpuasa sebagai bentuk protes damai dan pengorbanan pribadi demi keadilan sosial. Kisah ini mengajarkan bahwa keberanian, kesabaran, dan komitmen terhadap kebenaran adalah nilai moral yang mampu mengubah dunia. Berikutnya adalah contoh-contoh nilai sosial. Nelson Mandela pernah dipenjara selama 27 tahun karena memperjuangkan kesetaraan ras di Afrika Selatan. Namun, saat ia dibebaskan, ia tidak membalas dendam, melainkan mengajak seluruh rakyat untuk bersatu melalui rekonsiliasi. Ia bahkan merangkul lawan politiknya dan mendukung tim rugby nasional yang sebelumnya menjadi simbol apartheid demi menyatukan bangsa. Dari kisah ini, kita belajar bahwa nilai sosial seperti toleransi, persatuan, dan empati adalah fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan damai. Berikut adalah contoh nilai agama. Sejak muda, Tuanku Imam Bonjol dikenal sebagai ulama yang taat dan mendalami ilmu agama Islam dengan tekun. Ia memimpin gerakan Padri untuk mereformasi masyarakat Minangkabau agar hidup sesuai dengan ajaran Islam, menentang kebiasaan buruk seperti perjudian dan minuman keras. Dalam perjuangannya melawan penjajahan Belanda, ia menjadikan nilai-nilai agama sebagai kekuatan moral dan spiritual bagi rakyat. Bahkan saat diasingkan, ia tetap berdakwah dan menjadi teladan dalam kesabaran dan keikhlasan. Kisah ini mengajarkan bahwa iman, keteguhan hati, dan perjuangan demi kebaikan adalah bentuk pengabdian yang luhur kepada Tuhan dan bangsa. Contoh nilai budaya adalah Cut Nyak Dien lahir dari keluarga bangsawan Aceh yang menjunjung tinggi nilai adat dan agama, serta semangat perjuangan melawan penjajahan. Sejak kecil, ia dididik dengan nilai-nilai keberanian, kehormatan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi bagian dari budaya masyarakat Aceh. Ketika suaminya gugur dalam perang, ia tidak hanya melanjutkan perjuangan, tetapi juga memimpin pasukan dengan strategi dan semangat yang diwariskan dari leluhur. Kisahnya mengajarkan bahwa nilai budaya seperti keberanian, kesetiaan pada tanah air, dan penghormatan terhadap warisan leluhur adalah kekuatan yang membentuk identitas dan perjuangan bangsa. Contoh nilai pendidikan. Sejak kecil, Muhammad Hatta sudah menunjukkan kecintaan besar terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan saat belajar di Belanda, ia membawa 16 peti berisi buku-buku pribadi. Ia percaya bahwa pendidikan bukan sekadar alat untuk mencari nafkah, tetapi sarana membentuk manusia yang merdeka secara pikiran dan karakter. Ia juga mendidik anak-anaknya dengan memberi kebebasan memilih masa depan, mencerminkan nilai pendidikan keluarga yang demokratis. Cerita ini mengajarkan bahwa pendidikan sejati adalah yang membebaskan,
membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan berkontribusi bagi bangsa. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.